Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas soal IO water cooling. Dan water cooling yang satu ini lumayan banyak di request juga untuk dibahas karena harganya itu di bawah 1 juta, yaitu Digital Alliance KZ240. Sedikit informasi mengenai DA karena ini adalah review pertama gue soal Digital Alliance. Digital Alliance adalah brand yang memang resmi dan itu berasal dari Indonesia. Akan tetapi DA ini lebih tepatnya adalah brand labeling yang memang dikhususkan untuk negara Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal mungkin kalian juga udah tahu adalah VGA Card, yang dimana untuk VGA Cardnya Digital Alliance ini itu dibuat oleh Palit. Gak puas dengan VGA Card, Digital Alliance juga membuat komponen-komponen lainnya khususnya untuk komponen PC. Dan salah satunya adalah IO water cooling. DA KZ240 ini memiliki harga di angka Rp899.000. Di e-commerce banyak juga yang jual di angka 840 atau 850.000. Harga segini tentu termasuk murah untuk kelas water cooling dengan radiator 240 mili. Jadi tentu pasti akan ada bagian yang dikurangi agar DA bisa memberikan water cooling 240 yang murah. Pertama kita bicara soal desain. KZ240 memiliki desain yang bisa dibilang belum kekinian lah. Di sini terdapat LED seperti rainbow, akan tetapi ini belum memiliki RGB header yang berarti LED-nya sama sekali nggak bisa diatur apalagi sync ke motherboard. Positifnya tentu jadi nggak banyak kabel seperti IO water cooling zaman sekarang, tapi secara estetika emang jadi berkurang. Lalu dua fan 12 cm yang ada di sini juga memiliki blade yang menurut gua standar-standar aja. RPM-nya emang up to 2000, akan tetapi air pressure-nya ini masih rendah sehingga angin kencangnya itu ya lebih nyebar kemana-mana. Lalu soal build quality, di bagian water block-nya KZ240 ini cukup bagus untuk harganya karena udah menggunakan lapisan copper. Dimensinya nggak begitu besar sehingga gue belum bisa merekomendasikan bagi kalian yang berencana mau pakai CPU Intel high-end desktop yang soketnya itu seperti LGA 2011 atau 2066. PAM juga dari data tertulis cukup kencang. Sayangnya kualitas tubing yang diberikan emang kelihatan entry level. Ini soft tubing semacam kayak plastik elastis gitu sih, yang dimensinya nggak besar, sehingga aliran air secara teori akan lebih sedikit. Dan di bagian radiatornya ini, gue ngerasa DA perlu perhatiin lagi build quality-nya. Karena kalau ketarik, mungkin ini bisa bocor atau lepas. Jadi perlu berhati-hati saat pemasangan. Dukungan soket yang diberikan oleh DA cukup lengkap di sini. Semua soket mainstream untuk Intel dan AMD udah tersedia hingga AM4 untuk Ryzen. Yang belum ada cuma untuk TR4 aja. Bracket yang disediakan sangat menarik menurut gua karena ini udah all-in-one untuk Intel dan AMD. Jadi tinggal pasang aja bracketnya di bagian bawah, sesuaikan lubang baut untuk soket apa, lalu pasang water block dan tinggal dibaut aja. Lalu untuk pengujian, seperti biasa kita akan menggunakan Core i5 9600K dengan 3 konfigurasi dan juga 3 pengujian. Kita akan jalanin ini dengan kondisi default, overclock 4,8 GHz di 1,25 volt dan overclock 5 GHz di 1,35 volt. Motherboard yang akan digunakan juga masih sama, yaitu Z390 Strix Gaming. Pengujian pertama di Cinebench R15. Suhu full load saat default kelihatan masih oke dan pas untuk CPU 6 core-nya Intel di sini. Lalu untuk 4,8 GHz-nya tentu suhunya naik tapi masih wajar. Bagusnya di 5 GHz masih bisa tahan di angka 81 derajat. Ini berarti masih lumayan oke kalau kita renderingnya nggak berat-berat banget. Kita coba yang lebih berat yaitu Blender. Kelihatan ya bedanya karena lebih berat, jadi di sini saat default pun suhunya udah lebih naik dari tadi. Terus kalau diperhatiin di sini nampaknya suhu udah mulai mepet kalau di overclock ke 5 GHz. Untuk render yang berat, seenggaknya kita masih bisa overclocking ke 4,8 GHz dengan water cooling 800 ribuan. Dan itu bagus menurut gua. Lalu terakhir, ini Furmax CPU Stress. Kalau ini emang bener-bener load yang lumayan maksa sih. Jadi di sini emang bakalan kelihatan kemampuan cooling bisa seberapa jauh nahan panasnya. Pas default ini udah nyentuh angka 75 derajat dan pas 5 GHz itu udah nyentuh angka 86 derajat Celcius, yang dimana itu udah masuk angka yang cukup tinggi. Kesimpulan gue mengenai IO water cooling yang satu ini, secara performance jujur aja gue ngerasa performance-nya cukup-cukup aja. Dan memang dari segi harga pun ini termasuk harga yang dikategorikan ya sekedar cukup. Ekspektasi soal performa buat gue sendiri itu udah sesuai sama ekspektasi gue, tapi yang gue harapkan dari Digital Alliance adalah soal build quality.
Mungkin kedepannya nanti Digital Alliance harus memberikan build quality yang lebih baik daripada yang satu ini. Emang kesannya susah karena harganya ini emang udah mepet banget. Cuma nggak ada salahnya lah kalau kita punya harapan lebih sama Digital Alliance. Water cooling yang satu ini gua rasa masih cocok untuk pengguna CPU kelas menengah. Misalkan kalian adalah pengguna Ryzen APU dan kalian mau mengoverclock CPU Ryzen APU kalian. Itu mungkin secara performa si water cooling yang satu ini masih bisa ngangkat banget untuk mengoverclock si Ryzen APU. Atau bagi kalian pengguna Intel yang memang CPU-nya itu yang digunakan adalah CPU Intel Core non-K series alias CPU Intel yang nggak bisa di overclock sama sekali. Karena selain bikin tambah adem untuk CPU non-overclock, kalian juga mendapatkan looks yang lumayan keren karena secara ini adalah water cooling. Mungkin segitu aja pendapat gue soal DAKZ KZ240 ini. Kalau kalian punya pendapat sendiri soal water cooling yang satu ini, silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.